warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Saya Saryono Anwar, Ketua Umum GRPK RI dan Ketua Paralegal se-Sumatera Selatan, ingin menyampaikan beberapa hal kepada pemerintah, khususnya Kabupaten Lahat dan secara umum di Republik Indonesia ini, terkait dengan bantuan hibah, yang mana bantuan hibah dari kabupaten, APBD kabupaten ataupun APBD provinsi itu diatur oleh undang-undang dan tidak memberikan dana hibah itu kepada yang pertama instansi vertikal. Nah, ini dilarang keras, kecuali ada kecualinya. Kecualinya itu untuk keadaan yang darurat. Apa itu keadaan darurat? Misalnya pengamanan, ada kerusuhan, ataupun mungkin termasuk di pelaksanaan bencana mungkin. Itu yang dimaksud, yang diperbolehkan untuk membantu instansi vertikal itu yang menggunakan dana hibah, baik provinsi ataupun kabupaten kota. Nah, maka dengan demikian, karena ini sifatnya tidak boleh tertutup dan harus terbuka. Nah, maka dengan demikian kami minta kepada pemerintah, khususnya Kabupaten Lahat, dinas atau badan BKD untuk menjelaskan dan melaporkan siapa saja yang menerima bantuan dana hibah tersebut, karena harus bertanggungjawabkan dana hibah tersebut. Nah, maka dengan demikian sekali lagi akan kami jelaskan baik secara hukum ataupun secara fakta yang ada di lapangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, katanya penyusunan APBD menggunakan pendekatan prestasi kerja atau anggaran berbasis kinerja agar penggunaannya terukur. Ditegaskan porsi belanja aparatur negara dalam APBD dari tahun ke tahun terus naik dan lebih besar dari anggaran pelayanan publik. Selain itu, bantuan ke ormas dan organisasi profesi lainnya dari tahun ke tahun terus membengkak, sehingga APBD juga berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan keadilan bagi masyarakat. Bantuan-bantuan ke instansi vertikal juga terus membengkak dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Padahal biaya untuk instansi vertikal telah dialokasikan dalam APBN. Nah, maka demikian Bapak Ibu hadirin sekalian masyarakat Kabupaten Lahat khususnya, karena instansi vertikal itu mempunyai pagu anggaran yang sama yang dari APBN. Jadi kalau misalnya salah satu instansi vertikal membutuhkan pembangunan misalnya, nah ini dia tinggal mengajukan kepada yang di atasnya, yang di pusat, misalnya dari Kajari, Kajati, ini dia mengajukan di Kejagung, karena di Kejaksaan Agung sudah punya anggaran tersendiri, baik pembangunan ataupun kegiatan dan lain-lain. Nah, maka dengan demikian ini harus dipertanggungjawabkan dan pemerintah daerah harus bertanggung jawab ini, karena kami selaku kontrol sosial akan menuntut setiap tahun, dari tahun ke tahun selalu dapat bangunan kepada instansi vertikal apapun nama dan kantor tersebut. Maka dengan demikian sekali lagi kami jelaskan itu pelanggaran undang-undang. Karena kenapa? Karena bisa terjadi double anggaran, dua anggaran bisa terjadi. Maka dengan demikian sekali lagi kami sarankan kepada pemerintah Kabupaten Lahat mulai saat ini dan kedepannya tidak lagi memberikan bantuan kepada instansi vertikal. Dan kepada ormas-ormas, ya bisa saja diberikan, tapi kami harus tahu pertanggungjawabannya sebatas mana. Karena ada yang lebih penting dibantu oleh pemerintah APBD. Sepertinya sekarang ini kita lagi menyimpang dikit dan rawat yang nama dengan narkotika. Ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Tidak semena-mena bantu ini. Nah, apabila membantu ini sifatnya kepada penegak hukum, maka akan terjadi gratifikasi.
kita menduga terjadi adanya bantuan kepada aparat penegak hukum, berarti ada sesuatu hal yang mungkin dilindungi. Nah, maka dengan demikian tadi saya sampaikan berulang kali, pemerintah wajib pada saat ini untuk membantu mengatasi sosialisasi tentang perangi narkoba misalnya. Itu yang perlu didahulukan. Nah, maka dengan demikian saya lagi sampaikan dengan pemerintah Kabupaten Lahat agar mempertanggungjawabkan dana hibah sesuai dengan kebutuhannya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Salam keadilan.